Kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh siapa saja, apalagi jika itu terjadi pada anak harapan masa depan kita. 30 hingga 40% kasus kanker pada anak adalah leukemia. Oleh sebab itu, mari kita kenali dan cegah lebih dini leukemia pada anak. Bersama Dr. Lalu Irawan Surasmaji, spesialis anak, mari kita saksikan program Sekilas Sehat. Halo keluarga sehat, selamat datang kembali dalam program kita Sekilas Sehat. Pada hari ini kita kembali kedatangan Dr. Lalu Irawan Surasmaji, spesialis anak. Bertepatan dengan Hari Kanker Anak Sedunia yang tepat jatuh pada tanggal 15 Februari tahun 2023 yang lalu, maka pada hari ini kita bersama-sama akan coba untuk bersama-sama mengetahui dan belajar lebih mendalam mengenai kenali dan cegah lebih dini leukemia pada anak. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Dokter Lalu, mari kita tanya-tanya lebih lanjut. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi dok. Hari ini kita masih sedikit merayakan ya dok ya, bukan merayakan sih, memperingati tepatnya Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Februari tahun 2023 yang lalu ya dok ya. Ini karena masih Februari 2023 dok, saya masih sedikit kelibet sedikit nih dengan tahun 2022 yang lalu ya dok ya. Baik, di awal tahun ini kita sudah menyambut atau memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Nah, kanker ini kan adalah hal atau momok yang sangat mengerikan ya dok, terutama untuk keluarga. Apalagi jika itu terjadi pada anak, karena anak kan adalah harapan terbesar dari keluarga ya dok ya. Nah, mungkin sedikit ya dok ya, dokter mungkin paparkan kira-kira kanker apa sih yang cukup banyak atau cukup sering ditemukan pada anak-anak terutama dok? Ya, terima kasih dokter Dewi. Ya, dok. Untuk kanker pada anak-anak ya, kejadian keganasan pada anak-anak itu sebagian besar ya, sekitar 30% lebih, hampir 40% disebabkan oleh kanker pada sistem darah hemopoietik ya, hemopoietik. Jadi sekitar 30-40% itu adalah kanker darah, yaitu leukemia. Sedangkan leukemia sendiri kan ada banyak jenisnya ya, ada AML, ada CML ya, ada ALL, seperti itu. Di mana akut leukemia, akut limfoblastik leukemia merupakan sekitar 70% menyebabkan kanker ya dok ya, pada anak. Dari leukemia itu sebagian besarnya adalah ALL. Akut limfoblastik leukemia. Seperti itu. Nah, apa itu leukemia? Leukemia itu adalah suatu sekelompok penyakit keganasan yang menyerang sistem hematopoietik ya. Jadi sistem pembentuk sel darah di dalam sumsum tulang. Jadi sekelompok, jadi terjadi gangguan pada sistem pembentuk darah di dalam sumsum tulang, sehingga selnya mengalami proliferasi yang tidak terkontrol. Jadi dia menjadi proliferasi yang mengalami dia berlipat ganda yang terlalu tidak terkontrol ya dok ya, yang abnormal, dengan menyebabkan sel-sel tersebut menjadi sangat banyak di dalam sumsum tulang, sehingga menekan fungsi sumsum tulang seperti itu. Jadi akibat-akibat komplikasi-komplikasi yang terjadi sebagian besar disebabkan karena kegagalan daripada sumsum tulang memproduksi sel-sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit di dalam sel. Seperti itu dok. Jadi memang pada kejadian leukemia ya, mungkin leukemia ini adalah salah satu jenis kanker dok ya, yang seringkali kita dengar di masyarakat, karena sudah dari saya masih kecil waktu itu dok, leukemia ini sudah masuk ke dalam sinetron. Sering kita dengar ya, keluarga sehat ya, tentang leukemia. Tapi memang leukemia ini ternyata terjadinya itu karena adanya proses proliferasi atau berkembang terlalu tidak terkontrolnya ya dok ya,
pembentukan sel-sel darah di dalam sumsum tulang. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu atau terjadinya kanker itu sebenarnya di pembentukan selnya itu ya dok ya, yang ada di sumsum tulangnya itu ya sebenarnya dok. Itu, dok. Jadi, baik. Progenitor, jadi dari apa, sel-sel pembentuk sumsum sel-sel darah. Sel-sel darah di sumsum tulang itu yang bermasalah ya dok ya. Baik. Lalu sebenarnya dok, gejala-gejala apa saja sih yang termasuk unik gitu dok untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa ternyata anak ini atau seseorang ini memang memiliki leukemia seperti itu dok. Khususnya anak ya dok ya. Pada awalnya gejala leukemia itu tidak khas dok. Jadi pada stadium-stadium awal gejalanya tidak khas. Biasanya anak mengeluh, sering sekali mengeluh lemah, lesu, tidak nafsu makan, seperti itu ya. Jadi sering mengalami demam berkepanjangan tanpa ada penyebab yang jelas. Biasanya demamnya tidak begitu tinggi dalam jangka waktu lama dan disertai dengan kemudian setelah berlanjut dia akan timbul gejala-gejala khas karena penekanan sumsum tulang seperti pucat ya, terus demam yang terus tinggi, terus demam infeksi ya, infeksi pada biasanya yang sering itu adalah pada mukosa ya, pada mukosa mulut ya, seperti sariawan gitu, seperti itu, jamur yang tidak sembuh-sembuh seperti itu. Terus ada timbul perdarahan ya, lebam-lebam, bintik-bintik merah di tubuh karena perdarahan gusi, mimisan, terus sesak juga kalau pada stadium lanjut sudah terjadi anemia yang sangat rendah, bisa terjadi sesak, terus bisa juga terjadi gagal jantung seperti itu, bisa juga datang dengan kejang, dengan muntah-muntah, penurunan kesadaran seperti itu. Begitu ya dok ya. Jadi leukemia ini bukan hanya leukemia ya dok ya, hampir semua kanker untuk gejala awal itu memang cukup tidak jelas ya, tidak khas. Apalagi ini adalah kanker darah dok ya, jadi tidak ada benjolan, tidak ada timbulnya seperti yang kita biasa bilang itu tidak ada timbul tumor ya dok ya. Jadi itu lebih sulit lagi untuk diperkirakan. Nah, karena ini kanker pada darah ya dok ya, kira-kira sebenarnya apa saja sih dok pemeriksaan untuk pemeriksaan awal dok yang memang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya leukemia ini? Misalnya ada kecurigaan seperti tadi dokter bilang kan, anak ini demam terus-menerus, mungkin tanpa sebab yang jelas misalnya seperti itu. Kira-kira apa sih deteksi dini yang bisa kita lakukan dok? Deteksi dini tentu terutama dari orang tua sendiri ya, orang tua di rumah yang setiap hari bersama anak di rumah harus memperhatikan jika adanya perubahan-perubahan pada anaknya. Misalnya anaknya dirasa kok anak saya jadi lemes, ya demam kok terus-terus gitu ya, demamnya biasanya sumer-sumer gitu, berkepanjangan, terus kok mulutnya sering sariawan, sering bercak-bercak di tubuhnya, merah-merah, lebam-lebam, sering mimisan gitu ya. Terus diraba pada lehernya kok ada membesar ya, yang sering kali itu pembesaran di kelenjar leher, kok ada semacam pembengkakan pada leher, terus perut terasa kembung, terlihat membesar gitu ya, biasanya pada stadium lanjut ya, biasanya sudah terjadi pembesaran organ seperti itu. Dan biasanya berat badan anaknya nggak naik-naik ya, atau turun tanpa ada penyebab yang jelas, padahal anaknya biasa-biasa aja gitu, kok beratnya tambah turun ya, seperti itu. Dan yang paling gampang sebenarnya orang tua bisa melihat anaknya kok kelihatan pucat, diraba aja, diperhatikan pada mukosa matanya ya, di kelopak mata ya, kelopak mata bagian bawah dibandingkan dengan saudaranya atau dengan ayahnya. Jadi ibunya bisa melihat, bandingkan dengan punya ayah, kok ini kelihatan pucat ya, jadi dibandingkan, oh bapaknya kok merah ya, ini kok pucat gitu. Atau dibandingkan, paling gampang tuh bandingkan telapak tangan
antara ibu dengan anaknya itu bisa dibandingkan kelihatan pucat atau enggak dari telapak tangan seperti itu, bisa seperti itu. Nah, jika ada keraguan seperti itu, ditemukan gejala-gejala pucat, adanya bercak-bercak perdarahan, mimisan, perdarahan gusi dan sebagainya, itu bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan ya. Dilakukan biasanya pada screening ya, kita lakukan screening, kita periksa darah tepi dulu, pemeriksaan darah tepi. Dari sana bisa kita lihat biasanya ditemukan anemi, jadi kadar Hb-nya rendah, trombositnya rendah, terus biasanya dapat ditemukan leukositosis, jadi leukositnya sangat tinggi, kadang-kadang sampai di atas 100.000 ya, di atas 50.000, 100.000. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pasien-pasien leukemia seringkali datang dengan leukosit yang rendah, kurang dari 10.000. Ya, jadi dia malah rendah, kadang-kadang rendah sekali. Jadi itu karena sudah terjadi infiltrasi sel-sel ganas pada sumsum tulang. Ya, jadi itu sudah ibaratnya kita bilang itu sudah stadium lanjut terjadi ya, Dok, kegagalan ya? Biasanya sudah sumsum tulangnya sudah gagal, jadi sudah tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya memproduksi sel-sel darah ya. Nah, selanjutnya jika sudah dicurigai terjadinya adanya penyakit keganasan atau leukemia, itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya yang dilakukan adalah pemeriksaan sumsum tulang, dilakukan bone marrow aspiration atau biopsi ya. Jadi aspirasi atau biopsi sumsum tulang seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu pemeriksaan lebih lanjutnya ya. Jadi tapi pastinya ya Pak Dokter ya, orang tua dari keluarga sehat pastinya tidak menginginkan anaknya sudah pada stadium yang parah begitu ditemukannya. Sebagian besar penderita leukemia sayangnya datang sudah kondisi yang 50% itu pada stadium lanjut. Pada stadium lanjut, betul. Sebenarnya Dok, yang saya sangat penasaran ini Dok, perlu apa tidak sih Dok kita melakukan medical check up secara rutin bagi anak-anak kita Dok? Karena sebenarnya kan yang tidak kita inginkan adalah saat kita menemukannya suatu penyakit atau keganasan pada anak-anak kita itu pada proses yang sudah lanjut yang seperti yang dokter ceritakan. Bahkan 50% ya, 50% itu adalah angka yang besar gitu loh Dok. Apakah medical check up itu membantu nggak Dok sebenarnya? Sebenarnya bukan medical check up ya, tapi dianjurkan untuk memeriksakan anak secara rutin ke tenaga kesehatan ya. Jadi pada masa bayi ya di bawah 1 tahun biasanya dianjurkan untuk pemeriksaan setiap bulan ya, setiap bulan untuk dilakukan penimbangan, pemeriksaan secara umum, penimbangan berat badan, pengukuran antropometri dan status vaksinasi, imunisasi dan kondisi-kondisi kesehatan yang lain ya. Jadi memang harus diperiksa setiap bulan ya Dok? Itu pada bayi harus setiap bulan. Pada anak yang lebih besar ya mungkin setiap 3 atau 6 bulan dilakukan pemeriksaan, bukan medical check up ya, pemeriksaan rutin aja, sekalian untuk imunisasi, sebagian untuk status gizi dan sebagainya. Baik, ya sangat menarik sekali ya. Jadi memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sebenarnya diharuskan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tim ahli ya Dokter ya, supaya bisa melihat atau mendeteksi lebih dini mungkin tepatnya dari adanya penyakit-penyakit ataupun keganasan yang terjadi. Baik Dok, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan ya Dok ya. Ini saya sudah dapat 3 pertanyaan. Yang pertama, Dokter, bagaimana caranya merawat anak-anak dengan leukemia Dok? Karena kan tidak boleh ada yang berdarah Dok, setahu saya. Jadi apakah ada saran perawatan Dok selama di rumah? Nah ini mungkin dari ibu ya, ini memang anonim sih. Jadi kami tidak tahu apakah dari ibu atau bapaknya. Ya, terima kasih. Jadi seperti sudah saya katakan tadi bahwa pada penderita leukemia terjadi kegagalan sumsum tulang yang menyebabkan dari fungsi pembentukan sel-sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit menjadi sangat terganggu ya. Artinya gagal gitu, seperti itu. Yang akibatnya anak menjadi lebih tampak pucat, lebih gampang terkena infeksi dan mudah terjadi perdarahan. Nah, tentu kita harus memberikan orang tua atau keluarga di rumah harus merawat ya, membantu untuk merawat secara ya lebih lebih teliti gitu ya pada anak-anaknya. Nah,
perawatan apa yang diperlukan untuk di rumah? Tentu yang pertama adalah pemberian makanan yang bergizi, bergizi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak tersebut dan membantu agar mencapai tumbuh kembang yang optimal. Terus yang kedua, tentu karena dia mempunyai sistem daya tahan tubuh yang sangat lemah karena fungsi sel-sel leukosit atau perlindungan dirinya sangat rendah sekali, sehingga orang tua harus membantu menciptakan benteng yang sehat untuk anak tersebut. Dengan caranya pertama mencegah kontak dengan orang sakit. Jadi orang yang di rumah sebaiknya harus tetap sehat gitu ya. Jadi tidak boleh anak tersebut kontak dengan orang-orang yang sakit. Apalagi sakit-sakit parah seperti TBC, penyakit-penyakit yang menular seperti infeksi, itu. Penyakit infeksi. Jadi sebaiknya orang-orang misalnya ada keluarga yang pilek dihindari. Sebaiknya di rumah harus pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dengan baik, dan yang tentu harus imunisasi pada anak. Imunisasi tetap harus berlanjut ya dok ya, walaupun adanya ada memang pada kondisi-kondisi tertentu tidak diperbolehkan, misalnya pada dia kadar trombosit yang sangat rendah tidak boleh dilakukan imunisasi, apalagi yang injeksi. Vaksinasi dengan virus hidup tidak diperbolehkan pada kondisi-kondisi yang imunosupresif seperti itu. Jadi, tapi secara umum semua vaksinasi harus tetap diberikan. Nanti dokternya yang memutuskan ini bisa diberikan atau enggak, kapan bisa diberikan, kapan tidak, seperti itu ya dok ya. Dan terutama dari jenis permainan di rumah, permainan harus dipastikan terhindar dari benda-benda tajam, permainan-permainan yang traumatik seperti mungkin bersepeda atau dengan dengan main jungkat-jungkit seperti itu, ayunan seperti itu yang memudahkan harus dihindarkan ya dok. Dihindarkan seperti itu ya. Tapi yang utama adalah mencegah infeksi itu, karena pada anak-anak dengan leukemia itu sistem imunitasnya sangat rendah, sehingga jika ada orang yang terinfeksi yang biasanya yang infeksi yang sebenarnya ringan pada orang biasa seperti batuk flu atau jamur, biasanya itu ringan, tapi pada anak dengan imunosupresi terutama dengan leukemia itu menjadi fatal dan sangat berat ya dok ya. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya faktor mempersulit pada penanganan adalah infeksi-infeksi oportunistik. Jadi kuman-kuman yang biasanya ada di dalam tubuh dan tidak bersifat patogen menjadi sangat-sangat ganas pada saat kondisi-kondisi seperti itu ya dok ya, kondisi dengan imunosupresif atau adanya keganasan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Selanjutnya ini dari Ibu C. Anak kami sering tiba-tiba ada memar dok di badannya, tapi tidak pernah mimisan. Cuman kami khawatir karena beberapa bulan ini seringkali muncul, dan apakah karena leukemia serta apa yang harus kami lakukan dok? Itu pertanyaannya. Jadi memar di tubuhnya belakangan ini makin sering, dan orang tuanya khawatir gitu dok, apakah ini termasuk leukemia dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Memar itu menandakan adanya perdarahan perdarahan di bawah kulit terkumpulnya darah di dalam kulit biasanya seperti itu. Biasanya pada anak yang sering tiba-tiba muncul memar tanpa adanya riwayat trauma, kalau kita anak terbentur mungkin biasa tapi kalau tiba-tiba muncul, pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Bisa saja itu suatu keganasan atau leukemia, tapi bisa saja bukan, karena penyebabnya itu banyak sekali. Bisa karena bisa karena kelainan-kelainan lain seperti ITP seperti ITP, imun trombositopenik purpura, atau karena misalnya hemofili, atau karena penyakit-penyakit yang lain. Banyak sekali jenis-jenis penyakitnya. Jenis memar memar itu dapat disebabkan oleh banyak jenis penyakit, betul ya dok ya? Tidak hanya karena leukemia, banyak kelainan-kelainan yang lebih
ringan dibandingkan leukemia sendiri. Nah, kira-kira apa sih dok sarannya dokter? Apakah langsung memeriksakan anaknya ke dokter jika memar itu ada, atau apa dok? Atau mengamati dulu, atau bagaimana menurut dokter? Oh ya, kalau hanya memar satu kali dan ada penyebabnya, misalnya terbentur, ya biasanya dan memarnya ya ringan-ringan saja, biasanya ya enggak ada masalah ya dok ya. Tapi kalau tiba-tiba kok sering sekali, tambah banyak, sedikit-sedikit memar ya, memar terbentur sedikit, memarnya sudah banyak seperti itu, sendi bengkak ya, perdarahan seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan biasanya kita lakukan segera ya dok ya. Iya, kita biasanya lakukan pemeriksaan darah lengkap ya, atau darah rutin, terus pemeriksaan fungsi-fungsi seperti apa namanya, waktu perdarahan, waktu koagulasi, dan studi koagulasi kita lakukan pemeriksaan. Bila perlu kita lakukan pemeriksaan seperti faktor-faktor pembekuan darah ya, betul dok. Baik, jadi memang sebaiknya untuk kondisi-kondisi tertentu yang apabila hanya memar saja, mungkin tidak dirasa terlalu mengganggu, ya boleh hanya dibawa untuk konsultasi saja, langsung ke dokter spesialis anaknya ya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ibu A. Dok, katanya kemoterapi adalah pengobatan untuk leukemia. Apakah itu akan berefek pada perkembangan otak anak saya, dok? Katanya seperti itu, dok. Jadi mungkin gambaran tentang kemoterapi itu sendiri, dok, sebenarnya sangat mengerikan untuk orang tua ya, dok ya. Karena kadang-kadang kan efeknya itu bisa sampai dengan muntah, kemudian sampai dengan rambut rontok, kemudian banyaklah efek-efek yang ditimbulkan, dok. Nah, kira-kira apakah itu akan mengganggu juga ke otaknya, dok? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, kemoterapi itu adalah salah satu metode pengobatan pada leukemia ya, seperti ya. Tapi itu pengobatan yang utama pada leukemia ya. Dimana pada kemoterapi itu yang dia tidak bisa langsung hanya mengenai sel-sel kankernya saja. Betul. Tentu sel tidak sehatnya bisa. Pun juga akan terkena ya, dan terutama mengenai karena dia akan menargetkan sel-sel yang khas pada kanker, yaitu sel-sel yang berkembang sangat cepat. Baik. Nah, tapi pada tubuh tidak hanya sel kanker yang berkembang sangat cepat, ada sistem organ-organ atau sel-sel dalam tubuh yang berkembang berproliferasi sangat cepat, tapi tidak secepat sel kanker tentu ya. Terutama adalah seperti sel-sel pada mukosa saluran cerna, seperti pada pada mulut, usus, seperti, sehingga karena dia berproliferasi dan sangat cepat, sehingga dia juga kena efek samping daripada si kemoterapi itu sendiri ya, sehingga sering timbul sariawan, pada mual, muntah, seperti itu. Nah, kalau otak sendiri sebenarnya dia kan sel-sel pada saraf itu berkembangnya tidak secepat sel-sel kanker. Dia termasuk tidak berkembang dengan sangat cepat, tidak berkembang dan cepat, sehingga dia jarang. Jadi efek samping pada otak itu hanya beberapa obat yang menyebabkan memang ada gangguan efek samping pada otak, seperti, tapi pada hanya obat tertentu seperti yang metotrexat. Dan itu pun metotrexat yang diberikan secara intratekal, jadi diberikan melalui sumsum tulang. Tapi itu memang pada kondisi-kondisi tertentu harus diberikan, karena untuk mencegah atau sudah terjadi penyebaran di otak. Jadi, dan untuk mempercepat terjadinya remisi, jadi harus diberikan. Ya, tentu kita harus mempertimbangkan antara cost dan benefitnya ya. Tapi kita harus tahu bahwa kanker itu ya, jika tidak diterapi, itu akan sangat cepat menimbulkan kematian ataupun permasalahan atau perburukan ya, dok. Kita pertimbangkan seperti itu. Tanpa terapi dia akan menimbulkan perdarahan masif,
pada otak, dia akan menimbulkan perdarahan pada otak, bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah otak seperti pada stroke iskemik seperti itu, dan banyak sekali komplikasinya. Tentu kita pertimbangkan seperti itu. Memang kadang-kadang ada efek samping pada tumbuh kembangnya seperti ya memori, dan tapi tidak semua, tidak semua, betul, dan tidak spesifik bahwa ya, itu pasti akan terjadi. Semua obat pasti ada efek samping, selain keuntungan pasti ada kerugian. Tugas dokter untuk mempertimbangkan apa cost benefit effectiveness seperti itu. Jadi benefitnya apakah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jika tidak diobati? Ya, efek sampingnya seperti itu. Jadi tentu jika pada otak, jika terjadi perdarahan otak ya seperti seperti itu. Jadi lebih baik untuk mengeliminasi lebih dulu ya dok ya, kankernya atau keganasannya dan menyelamatkan nyawa anak itu sendiri, daripada hanya kita fokus berpikir bahwa oh kalau saya kemoterapi maka nanti akan ada gangguan pada otak anak saya dan lain sebagainya, karena yang penting anaknya tetap hidup dulu ya dok. Tanpa diobati justru akan kelainan pada otaknya justru jauh lebih berat. Jauh lebih berat, betul dan sekali. Pasti akan terjadi. Dan pasti terjadi. Ya, betul, pasti terjadi dan jauh lebih berat. Jika diobati belum tentu terjadi dan biasanya tidak seberat daripada yang kita bayangkan ya dok ya. Baik, dan itu masih bisa akan dilakukan terapi selanjutnya ya dok ya. Mungkin lanjutannya bisa akan dilakukan rehabilitasi medisnya dan lain sebagainya. Jadi itu masih jauh lebih baik untuk tetap dilakukan kemoterapi dibandingkan dengan tidak dilakukan kemoterapi. Baik, jadi sesi pertanyaan sudah kita lewati. Terima kasih banyak Dokter Lalu. Kita telah diberikan kesempatan dan juga pengetahuan. Untuk konsultasi lebih lanjut, mungkin dapat langsung datang ke poliklinik spesialis anak di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Dapat langsung bertemu dengan Dokter Lalu Irawan Surasmaji setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Pak Dokter mulai prakteknya dari pukul 8 ya. Dan 2 kali praktek karena ada praktek sore juga di pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Untuk pendaftaran lebih lanjut bisa langsung menghubungi nomor 0370 617 7000 atau mungkin dapat langsung melalui WhatsApp ke 0813 5353 7941. Atau untuk informasi lebih lanjut bisa langsung mengunjungi Instagram Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram dan juga YouTube kami. Dan jangan lupa untuk pendaftaran saat ini baik BPJS maupun non BPJS dapat langsung mendaftarkan secara online. Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi di sini. Baik, sekian program kami di Sekilas Sehat pada hari ini. Terima kasih kembali kepada Dokter Lalu Irawan Surasmaji, spesialis anak. Dan untuk keluarga sehat sekalian, tetap perhatikan kesehatan Anda dan keluarga, karena bagi kami, your health, our care.